Selamat pagi anak-anak kami yang terkasih. Ketemu kembali dengan Mr. Wano. Nah, kalau pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mencoba belajar mengenal fungsi atau kegunaan aplikasi Adobe Photoshop. Dan kita juga sudah belajar mengenal bagian-bagian dari aplikasi Photoshop ini ya. Nah, hari ini kita melanjutkannya, belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Ya, oke? Kita langsung saja masuk pada pembelajaran hari ini. Oke. Nah, anak-anak kami sekalian, Mr. Wano sangat percaya bahwa anak-anak semua masih ingat bagaimana cara membuka aplikasi Photoshop ya. Nah, Mr. Wano percepat saja melalui layar desktop kita atau layar monitor kita. Kita klik ganda atau kita klik 2 kali pada logo Adobe Photoshop. Oke ya, sekali lagi versi bisa berbeda-beda. Nah, kalau misalnya sekali lagi di laptop dan atau komputer misalnya yang sudah terinstall adalah versi CS3. Oke ya, kita klik ganda ya. Oke, yes, kita tunggu sampai tampilan awal aplikasinya terbuka atau tampil. Nah, tampilan awal aplikasi Photoshop sudah terbuka. Oke ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar. Yang pertama, kita akan mencoba belajar bagaimana cara membuat lembar kerja baru yang kosong pada aplikasi Photoshop. Oke ya. Nah, cara membuat lembar kerja baru yang kosong ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melalui menu file. Nah, cara membuat lembar kerja baru yang kosong pada aplikasi Photoshop melalui menu file adalah kita masuk pada menu file, lalu kita klik atau kita memilih new. Oke, kita klik. Nah, akan tampil kotak seperti ini. Oke ya. Nah, kotak seperti ini adalah untuk menentukan ukuran atau mengatur ukuran lembar kerja kita nantinya. Oke, ini untuk pengaturan dasarnya, pengaturan awalnya. Walaupun nantinya kita bisa mengaturnya kembali, tetapi ini adalah pengaturan awal dulu ya. Oke. Di situ ada inci ya. Yang pertama adalah nama. Misalkan kita tulis nama apa ya? Belajar ya. Belajar. Oke ya, ini name-nya ini namanya. Karena ini nanti adalah nama yang bisa kita simpan ya. Oke. Belajar tik. Lalu di sini kita bisa mengatur nih di presentnya untuk atur kertasnya. Di sini ada pilihan-pilihan sebenarnya di font dan segala macam, tapi kita bisa menentukan sendiri ya. Di sini juga ada size kertas letter dan tabloid dan segala macamnya. Nah, karena kita mencoba membuat yang baru, jadi kita mengatur sendiri ukurannya. Nah, untuk mempermudah kita, biasanya kita belajar sentimeter. Benar anaknya? Di pelajaran matematika kita belajar sentimeter. Nah, kita memilih sentimeter supaya kita bisa mengukurnya pakai penggaris. Bisa juga inci dan segala macam ya. Ada juga nanti pixel. Dan ini bagian ini nanti kita akan belajar di lain kesempatan. Oke anaknya. Nah, kita memilih dulu untuk menentukan satuan
satuan ukurannya di sini nih, ada klik di sini, lalu kita memilih sentimeter atau milimeter, sentimeter aja ya, cm, sentimeter. Nah, ini otomatisnya yang bawahnya. Nah, ini kita menentukan lebarnya dulu. Kita mencoba lebarnya misalkan berapa ya? Oke, 20 cm aja ya. Oke, 20 cm. Lalu tingginya atau ya tinggi kertasnya ini atau lembar kerja kita misalkan taruhlah 10 cm lah. Ya ini ya 10 cm. Nah, resolusi sekarang ini. Oke, di resolusi. Ingat, ini yang pertama misalnya sampaikan ya. Resolusi ini semakin besar angka yang kita berikan pada kolom resolusi, maka hasil gambar yang kita buat semakin baik juga ya, semakin bagus. Oke ya. Nah, semakin kecil ukuran resolusi atau angka resolusi yang kita berikan, maka hasil gambar yang nantinya akan kurang bagus. Oke, kita 300 resolusinya aja ya. Biasanya sih di sini 72 resolusinya, tapi biar kelihatan bagus misalnya tulisnya 300. Oke, nah yang lain ada color. Jadi ada yang lainnya ini ya, pengaturan color. Kita anggaplah ini udah kita atur ya, kita udah atur. Setelah kita atur, kita klik tombol OK di sini untuk menyetujui membuat lembar kerja baru, atau kita tekan cancel untuk membatalkannya. Nah, untuk menyimpan ini juga kita bisa simpan di ukuran kertas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang ini nih ya, kita bisa save recent. Oke ya. Nah, karena kita menyetujui untuk membuat lembar kerja baru yang lebarnya tadi itu 20 cm, tingginya 10 cm. Kita tekan tombol OK. Perhatikan. Tunggu. Nah, lembar kerja baru yang kosong sudah terbuat. Oke anak ya. Oke, sekarang cara membuat lembar kerja baru yang kosong menggunakan bagian yang kedua adalah kita bisa menggunakan keyboard komputer atau keyboard laptop. Dengan cara seperti apa? Untuk membuat lembar kerja baru pada aplikasi Photoshop menggunakan keyboard komputer atau laptop, kita tekan tombol Ctrl dan N. Ya, N ini adalah new, sama seperti yang tadi, new. Ya, kita tekan tombol Ctrl dan N. Kita tekan. Nah, sama seperti tadi, kita diarahkan pada kotak untuk pengaturan ukuran lembar kerja kita. Anggaplah ini, okelah kita rubah sedikit lah. Di sini lebarnya 15, tingginya kita kasih 30 lah. Kita klik OK. Perhatikan. Nah, lembar kerja baru yang kosong yang sudah kita tentukan, yang sudah kita atur ukurannya sudah terbuat. Oke anaknya. Nah, bagian atau poin yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini adalah kita belajar bagaimana cara membuka file foto atau file gambar yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah kita simpan di laptop atau komputer kita atau di perangkat lain seperti di HP atau di flash disk. Nah, caranya ada juga
tiga cara yang bisa kita lakukan untuk membuka file foto atau file gambar yang sudah kita buat sebelumnya atau sudah tersimpan di laptop dan komputer ya. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah sama seperti yang tadi, kita melalui menu file ya. Untuk membuka file foto atau file gambar pada aplikasi Photoshop, kita masuk pada menu file, lalu kita memilih open ya, kita memilih open, kita klik open. Nah, akan tampil atau muncul kotak yang seperti ini. Nah, kotak ini untuk memilih, diarahkan kita untuk memilih tempat atau lokasi atau gambar yang kita ingin buka. Nah, misalkan nih ada beberapa contoh gambar di sini. Misalnya, memilih gambar, buah lah gitu ya. Nah, setelah kita menemukan gambar yang kita inginkan, maka kita klik. Lalu untuk membukanya kita tekan tombol open, atau kalau membatalkannya kita tekan tombol cancel. Oke ya, kita tekan tombol open untuk membukanya. Atau di sini pun juga sama, kita bisa klik ganda atau kita klik 2 kali pada gambar pilihan kita. Oke, kita tekan tombol open. Tunggu beberapa saat sampai terbuka. Nah, ini dia nih foto yang sudah kita simpan di laptop kita sebelumnya. Jadi kita bisa mengeditnya kembali. Oke ya. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk membuka file foto atau gambar yang sudah tersimpan sebelumnya melalui tombol atau melalui keyboard komputer atau laptop. Nah, kita menekan tombol kontrol dan huruf O ya. Sekali lagi, untuk membuka file foto atau gambar pada aplikasi Photoshop menggunakan keyboard komputer atau laptop, kita tekan tombol kontrol dan O ya. Kita tekan. Nah, sama, kita diarahkan di kotak di mana kita simpan foto atau gambar. Contohnya misalkan kita cari gambar yang sudah tersimpan sebelumnya, misalkan di tempat yang lain, di My Data di Dea. Nah, ini contohnya. Oke, inilah. Oke, kita tekan open, atau di sini juga bisa kita klik 2 kali ya. Kita klik ganda. Oke, kita klik ganda bisa. Tuh. Nah, file foto atau gambar sudah terbuka. Baik. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk membuka file foto atau file gambar melalui aplikasi Photoshop ini adalah, perhatikan baik-baik. Di bagian tempat kita bekerja nih, di sini nih, di bagian di area ini nih, di tempat yang kosong ini, sekali lagi ya, perhatikan baik-baik ya nak ya, di layarnya ini, di layar monitor kita, bagian yang kosong ini nih ya, di bagian yang kosong ini, di area tempat kita bekerja, kita klik ganda atau kita klik 2 kali saja untuk membukanya. Nah, ini cara ini sangat-sangat simple dan sangat sederhana. Kita tinggal klik 2 kali saja nih di bagian area tempat kita bekerja ini nih, bebas nih, di tempat yang kosong ini bebas, mau di pojok sebelah kanan lah, mau di pojok sebelah kiri, atau di tengah-tengah atau bawah, bebas di mana saja. Yang penting di bagian area ini ya, di bagian area yang kosong ini kita klik ganda atau kita klik 2 kali. Contohnya misalkan kita klik ya, misalkan klik 2 kali.
perhatikan baik-baik. Mr. Wano klik 2 kali di sini, ya. Nah, sudah langsung diarahkan di tempat kita di kota, di mana nanti di kota ini bisa memilih tempat yang kita inginkan. Contohnya, oke, kita cari contohnya lah. Ini kita klik tombol open. Kita tunggu. Nah, ini dia nih. Foto atau file foto atau gambar sudah terbuka. Ya. Baik. Mr. Wana percaya apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak semua bisa mengikuti dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. See you.